Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ani Nuraini MPD dengan beranggotakan Amanda Ramadhani Febrianti, Pira Aulia, Kiran Juni Yunita Aisyah, dan Rai Cipatak Biranisha Walia. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi mengenai terminologi peserta didik. Apa itu peserta didik? Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses belajar dan tumbuh. Mereka itu tidak hanya berkembang secara fisik saja, tapi juga secara mental dan emosional, sehingga mereka itu membutuhkan bimbingan yang tepat dari seorang guru, orang tua, dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, secara hukum, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai jalur pendidikan, baik itu secara formal, non-formal, maupun informal, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang mereka tempuh. Selanjutnya, peserta didik menurut para ahli memiliki makna yang beragam namun saling melengkapi. Yang pertama itu, menurut Dhani pada tahun 2010, peserta didik adalah elemen utama dan terpenting dalam proses pendidikan yang formal. Tanpa mereka, kegiatan belajar ini mungkin tidak dapat berlangsung. Mereka ini merupakan individu yang unik juga beragam, dan mereka memiliki potensi, kebutuhan, dan pola perkembangan yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, peserta didik perlu mendapatkan bimbingan yang manusiawi dari orang dewasa. Sementara itu, menurut Hamalik pada tahun 2004 menyatakan bahwa peserta didik adalah salah satu komponen penting dalam proses pengajaran, sejajar dengan guru, tujuan, dan juga metodenya. Menurut Nizar pada tahun 2002, peserta didik adalah individu yang sedang dikembangkan potensinya. Lalu menurut Ahmadi pada tahun 1991 berpendapat bahwa peserta didik itu adalah individu yang belum dewasa, yang memerlukan bimbingan dari orang lain untuk menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya adalah istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama ada siswa. Menurut KBBI, siswa adalah murid atau pelajar. Menurut para ahli, siswa adalah individu yang terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Lalu siswa juga memiliki kepribadian dan potensi yang terus berkembang tergantung pada kemauan pribadinya. Lalu yang kedua ada murid. Murid menurut KBBI adalah anak yang sedang berguru atau bersekolah. Berasal dari bahasa Arab yaitu murid, yang berarti orang yang menginginkan. Murid adalah komponen utama pendidikan yang belajar di bawah bimbingan guru untuk memperoleh ilmu, keterampilan, dan juga kepribadian baik. Lalu yang terakhir ada pelajar. Pelajar adalah anak sekolah atau peserta didik yang mengikuti pendidikan formal. Pelajar juga adalah sebutan bagi individu yang menempuh proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di lembaga pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri umum peserta didik. Yang pertama itu ada anak bukanlah miniatur orang dewasa, di mana anak itu adalah seorang yang tumbuh melalui tahap perkembangan dan pertumbuhan. Maka dari itu, orang tua dan guru harus memperlakukan anak seperti pada usianya, bukan menuntut perilaku dewasa agar perkembangan mereka itu tidak terganggu. Contohnya, anak SD itu belum bisa diharapkan selalu duduk tenang dalam belajar seperti orang dewasa. Mereka masih butuh bergerak dan bermain sambil belajar. Guru jangan langsung memarahi saat anak tersebut tidak bisa diam ataupun tidak bisa fokus, tapi bantu dengan cara yang sesuai dengan usia anak tersebut. Jika anak diperlakukan seperti orang dewasa, perkembangan emosional dan sosialnya itu bisa terganggu. Jadi penting banget untuk guru dan orang tua memberi bimbingan dengan cara yang lembut dan sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Yang kedua, memiliki fase perkembangan tertentu. Anak itu berkembang melalui fase sesuai usianya. Setiap fase ditandai dengan peningkatan kemampuan kognitif, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Nah, misalnya, anak usia dini itu belajar berbicara dengan meniru kata-kata yang sederhana. Sementara, anak SD itu mulai bisa berpikir logis dan bekerja sama dengan teman-temannya di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi, cara mendidik juga perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan masing-masing individunya. Dengan begitu, anak dapat tumbuh optimal sesuai dengan potensinya dan merasa nyaman dalam proses belajar. Lalu yang ketiga itu adalah memiliki kebutuhan. Setiap anak pastinya memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk berkembang.
meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan rasa saling memiliki, serta penghargaan dan juga aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan ini penting banget agar anak itu tumbuh sehat, bahagia, dan juga seimbang. Ada salah satu contohnya, misalnya anak yang mendapat dukungan dan pujian saat berusaha akan lebih percaya diri dan berani mencoba berbagai hal baru. Sebaliknya, jika kebutuhan tersebut terabaikan, maka anak itu bisa merasa tidak aman atau kurang percaya diri, yang akhirnya menghambat perkembangan optimalnya. Karena itu, guru dan orang tua harus menciptakan lingkungan yang hangat, memberi rasa aman, serta menghargai setiap usaha anak agar anak itu merasa dihargai dan juga menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter positif. Baik, selanjutnya adalah ciri khusus peserta didik. Menurut Tirta Raharja tahun 1994 mengemukakan ada 3 karakteristik yang dimaksud. Pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Lalu yang kedua adalah individual yang sedang berkembang yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Lalu yang ketiga adalah individu yang memiliki kemampuan mandiri. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri anak didik menurut Suwardi tahun 1984. Pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak lahir dan tidak berdaya, lalu melalui pendidikan kelemahan itu bisa berubah menjadi kekuatan hingga menjadi dewasa. Lalu yang kedua adalah anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Keinginan ini adalah mendorong anak untuk menjadi lebih giat. Itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan atau pergaulan yang disebut pendidikan. Lalu yang ketiga adalah anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Anak didik ingin menjadi diri sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam suatu masyarakat, seseorang harus merupakan diri sendiri atau pribadi. Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik sekolah dasar. Yang pertama yaitu senang bermain. Anak sekolah dasar tentunya pasti akan sangat senang untuk bermain, sehingga guru itu perlu merancang pembelajaran agar pembelajaran permateriannya dan juga permainannya itu seimbang atau balance. Nah, anak-anak SD itu merasa pembelajarannya itu paling efektif ketika disandingkan dengan bermain. Jadi tidak sepenuhnya belajar dengan serius. Lalu, guru bisa menggunakan beberapa strategi, contohnya permainan edukatif, kuis interaktif, atau berkelompok yang bersifatnya itu kolaboratif. Yang kedua yaitu senang bergerak. Anak usia sekolah dasar pastinya membutuhkan aktivitas fisik dalam belajar, sehingga pembelajaran itu harus memberi kesempatan mereka untuk bergerak dengan bebas. Nah, yang selanjutnya adalah senang bekerja dalam kelompok. Anak SD itu belajar tentang aturan, tanggung jawab, sportivitas, keadilan, dan juga demokrasi lewat kegiatan bersama teman sebaya. Karena itu, guru pun sebaiknya memberi pembelajaran yang berbasis kerja kelompok kecil. Lalu, yang selanjutnya ada senang merasakan atau melakukan hal langsung. Nah, pada tahap ini, operasional konkret anak lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman yang nyata. Guru itu perlu melibatkan siswa dalam praktik langsung agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya adalah kesimpulan. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka memiliki potensi, kebutuhan, serta keunikan masing-masing yang harus dihargai. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan memerlukan bimbingan, perhatian, dan lingkungan belajar yang mendukung agar dapat berkembang secara optimal dan menjadi pribadi yang mandiri. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.